Putri mengaku tidak paham dakwaan tapi langsung mengajukan eksepsi. Bagaimana komentar Anda, Bang Martin? Ya, makasih. Sebenarnya kan kalau kita merujuk terhadap ini ya hukum acara, ketika seorang terdakwa dibacakan surat dakwaan dan tidak mengerti, hakim akan menanyakan apakah ingin dibacakan ulang, atau yang kedua poin-poin mana yang tidak dimengerti. Nah, yang ketiga kan berarti kan sebenarnya gini, Putri kan punya penasihat hukum. Let's say dia nggak ngerti lah, kita anggaplah dia sebagai orang biasa yang tidak paham hukum. Nah, itulah guna dari penasihat hukumnya untuk memberikan nasihat hukum mengenai apa yang dimaksud dengan surat dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan. Nah, saya pikir kan akhirnya Putri Chandrawati ini kan sudah mengajukan nota keberatan. Nah, akhirnya poin-poin yang didakwakan itu kan disampaikan juga oleh penasihat hukum kepada Putri sehingga Putri setuju untuk mengajukan nota keberatan. Nah, oleh karena itu diajukanlah nota keberatan. Oke, tapi intinya tetap saja narasi yang dipakai oleh pihak Putri adalah ada kejadian pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, bahkan Yosua disebut membanting Putri sampai mengancam akan membunuh Putri Sambo dan anak-anaknya. Kita simak dulu cuplikannya. Pakaian saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil berkata, "Tolong bu, tolong bu." Lalu Nofriansyah Yosua Huta Barat menutup pintu kayu berwarna putih dan memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri agar dapat menghalangi orang yang akan naik ke lantai 2 rumah Magelang. Namun saksi Putri Chandrawati menolaknya dengan cara berusaha menahan badannya. Kemudian Nofriansyah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. "Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo dan anak-anak kamu." Jadi Yosua dituding melecehkan, membanting sampai mengancam membunuh Putri, Sambo dan anak-anak mereka, Bang Martin? Iya. Ya suka-suka mereka lah. Soalnya kan begini Mbak Sylvia ya. Yang pertama, narasi ini kan sudah pernah dibungkam ya melalui SP3 dan kurang lebih ceritanya sama. Ya. Lalu ditarik lagi ke Magelang. Mbak Sylvia tahu nggak? 3 hari sebelum kejadian tersebut ya, yang mereka bilang terjadi itu, Bu Putri itu masih memuji-muji Joshua. Bahkan ada di dalam kamar bareng-bareng lagi nyetrika baju anaknya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kalau tiba-tiba terjadi banting-membanting, kita pernah membuka peluang nggak untuk berpikir, jangan-jangan ini sebenarnya yang mau dilecehkan tuh Joshua gitu loh. Karena dia merasa kehormatannya, mohon maaf ya, diserang, ya supaya jangan dilakukan kekerasan seksual, mungkin dibanting. Nah, cuman mungkin ini dugaan saya, karena dia tersinggung, ditolak, dia buatlah cerita yang sebenarnya tidak terjadi. Nah ini yang juga akhirnya ada pekerja yang mau cari muka ya, si Kuat Maruf ini, dia langsung dengan sekonyong-konyong tanpa tahu kebenarannya mengatakan kepada Putri, ya udah laporkan kepada Pak Ferdi Sambo. Baik. Okay. Nah makanya menurut saya ini semua sudah tidak relevan lagi. Kenapa saya bilang tidak relevan lagi? Karena yang diadili itu adalah pasal 340 ya, pembunuhan, bukan kekerasan seksual. Jadi tidak akan kita dapat kebenaran material mengenai kejadian ini. Baik, Bang Jamil, benarkah sudah tidak relevan lagi berbicara bagaimana membuktikan pelecehan seksual itu terjadi atau tidak? Lebih baik fokus saja ke pasal 340, pembunuhan berencana. Ya, jadi kalau sisi mana dulu nih? Kalau sisi JPU, tentu JPU harus membuat rentetan kejadian secara menyeluruh untuk sampai suatu membuktikan adanya suatu perbuatan pidana. Nah, tapi dalam pembuktian nanti unsur-unsur pasal itu lebih penting dibandingkan dengan motif daripada perbuatan itu. Contohnya dia masuki unsur 340. Yang harus dia buktikan adalah apakah pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya atau tidak direncanakan. Mengenai akibat dari suatu perbuatan sudah nyata. Sekarang tinggal siapa yang merencanakan, bagaimana bentuk perencanaannya, dan siapa saja yang ikut merencanakan tersebut. Mengenai kenapa dia membunuh dan segala macam, itu bukan menjadi unsur yang harus dibuktikan di persidangan. Itu hanya dalam konteks yang bisa jadi menjadi peringan. Tapi kalau tadi saya amati terkait dengan adanya pelecehan seksual itu tindak pidana tersendiri yang sebenarnya harus dibuktikan juga apakah benar ada tindak pidana seksualnya. Jadi nggak bisa dinyatakan sebagai suatu asumsi.
Asumsi nggak boleh, karena nanti hakim nggak bisa memutuskan suatu perkara dengan asumsi. Dia harus dengan pasti dan meyakinkan. Jadi dalam putusan pidana dengan pasti dan meyakinkan kalau telah terjadi suatu tindak pidana. Nah itu yang harus diterangkan dalam pembuktiannya. Oke. Nah bagi penasihat hukum wajar-wajar saja. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat alibinya sendiri supaya ada alasan untuk meringankan atau paling tidak membebaskan. Jadi itu versi yang nyata dalam suatu persidangan. Oke. Pak Susno, ketika ada rangkaian kejadian di Magelang, Putri sempat melaporkan kepada Sambo, kemudian dilaporkan kembali ke Saguling, kemudian ada pemanggilan Ricky dan Eliezer yang sudah diakui juga oleh Ricky dan Eliezer. Apakah itu sudah membuktikan adanya perencanaan memenuhi unsur pasal 340? Baik, jadi yang didakwakan dan hasil pembuktian dari penyidik, pasalnya sudah jelas sekali. 340, 338, 355 dan 356. Persoalannya adalah siapa yang 55 siapa yang kena di 340-nya dalam hal ini perencanaan ya, 340 ya saya ralat. Nah, di mana perencanaan itu dimulai? Dalam hal ini tadi seolah-olah ditarik di Magelang. Ya. Tapi hukum itu kan bukan hanya berdalil, bukan hanya berasumsi, tapi pembuktian. Apa iya di Magelang dengan seperti tadi terjadinya peristiwa pelecehan seksual. Didalilkan di Magelang, diasumsikan di Magelang, tapi tak terbukti itu kan. Dan bahkan kalaupun dibuat awal pelecehan seksual itu berada di Jakarta. Tetapi itu pun sudah dinyatakan tidak ada pidana itu. Penghentiannya tegas sekali, jadi pidana itu sama sekali tidak ada. Bukan karena tersangkanya meninggal. Nah kemudian apakah perencanaan itu ada? Kita lihat di dalam berkas kalau tidak salah, dalam dakwaan, perencanaan itu berawal dari di Saguling, di lantai 3. Rekonstruksi pun ada seperti itu. Ya. Hanya sayang katanya tidak ada rekaman video untuk itu. Walaupun hanya 5 menit, hanya 10 menit, ada omong-omong, ada diskusi bahwa Yosua hari itu akan dibunuh di Duren 3. Oke, baik. Kemudian di situ juga ditunjuk siapa yang akan melakukan. Ada percakapan bahwa pertama yang ditunjuk itu yang ditanya adalah RR. RR kemudian Eliezer. RR tidak sanggup. Ya. Kemudian diberikan kepada Baradae. Nah, Baradae melakukan itu. Ini jelas perencanaan. Jelas perencanaan. Pak Susno, tapi sebagai Anda juga mantan penyidik, Sambo juga mantan penyidik, apakah naluri sebagai mantan penyidik untuk bisa berkelit dari pasal 340 itu besar sekali dan mudah untuknya berkelit? Sangat-sangat impossible gitu kan. Sudah jelas direncanakan ini. Bukan pembunuhan karena kakinya terejak, kemudian karena omong-omong saat diskusi naik pitam ditembak, bukan. Tapi sudah direncanakan, dia masuk pun sudah tidak boleh bawa senjata kok. Sudah ditentukan siapa eksekusinya. Kemudian senjatanya yang tadinya pelurunya hanya 9 ditambah 7 ditambah lagi 8. Sulit jadi untuk berkelit ya? Agak sulit gitu. Makanya dia pastilah soal dia menembak apa tidak si Sambo, kan ini terjadi debatable kan. Nah, ini mengatakan menembak, ini mengatakan tidak. Tak masalah. Soal dia tidak nembak, soal dia nembak, yang jelas perencananya dia. baik. Tanpa adanya rencana dari Sambo dan mungkin juga Tuan Putri ikut juga merencanakan, maka peristiwa ini tidak terjadi. Oke, jadi terlepas Sambo menembak atau tidak, yang penting perencana itu sudah dalangnya, Sambo, kalau bahasa Jawanya dalangnya itu dia. Tapi ada statement yang menarik yang disampaikan dalam eksepsi Ricky hari ini, Pak Bedi ya. Ricky mengatakan bahwa dia tidak melihat Sambo itu ikut menembak Yosua atau tidak. Kita sambil tampilkan grafisnya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Bedi. Bagaimana mungkin Ricky Rizal yang berada di TKP itu tidak melihat Sambo itu menembak atau tidak? Baik, terima kasih. Ini kalau rentetan peristiwa Rexfate tentang rencana pembunuhan sudah dibahas oleh Pak Susno, sudah saya sampaikan tadi di Saguling. Penolakan oleh RR itu sudah
bukan RR sendiri yang mengatakan, tapi FS sendiri mengatakan bahwa yang bersangkutan menolak untuk menembak karena dia tidak punya kekuatan mental untuk Oke. itu. Kemudian berpindah ke Duren 3. Duren 3, saya ceritakan sedikit supaya clue-nya nyambung. Setelah Baradae dipanggil ke atas, RR turun ke bawah. Tidak tahu itu selanjutnya tentang pembahasan tentang apa. Itu hanya 3 menit. Kemudian Bu Putri menganjurkan semuanya untuk naik mobil. Belum tahu kemana arahnya, naik semua mobil. Sampai di perjalanan, RR ini kan driver. Kemana Bu posisinya? Dijawab ke Duren 3. Oke, karena memang dia harus tahu tujuannya, nggak mungkin hanya setir. Sampai ke sana, Oke. posisinya sampai di kediaman Duren 3. Para pihak masuk posisinya. Kemudian kalau saya tidak lupa posisinya dipanggil Baradae untuk posisinya menghadap, Oke. kemudian menanyakan di mana senjata Joshua. Oke. Langsung ke pertanyaan saya Pak Bedi. Jadi sebetulnya Ricky Rizal ini melihat atau tidak? Oh ya, langsung poin ke sana ya. Ya. Oke. Pada saat eksekusi dilakukan oleh Baradae, dia melihat. Ketika Eliezer menembak, Ricky Rizal melihat Eliezer menembak. Oke, saya lanjutkan dulu karena pertanyaan tadi, apakah Ferdi Sambo Sambo ikut melihat? menembak? Pada saat setelah penembakan ada handy talkie berbunyi di kepunyaan RR. Dia kemudian seketika respon turun. Dalam artian apa yang terbersit di benak dia, saya tidak tahu. Tapi saya jawab, saya ingin menghindar dari situasi ini. Karena satu, saya sudah menolak pada waktu di Saguling. Baik. Saya ingin turun, kemudian setelah turun, kan memang saya lupa namanya yang memanggil di HT tersebut turun. Setelah itu berapa menit dia naik, terdakwa FS, begitu naik lagi, terjadi penembakan 7. Intinya ketika HT berbunyi, apakah Ricky Rizal sempat berpindah tempat? Oh iya, turun. 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 Kejadiannya di atas. Kejadiannya di atas. Turun. Turun. Jadi tidak melihat Tidak apakah melihat. Sambo ikut menembak atau Tidak. tidak. Oke. Karena tidak bisa dipaksa juga seorang yang melihat Rekonstruksinya di bawah kan lokasi penembakan itu. Penembakan tidak di atas. Tidak di atas, Pikir sorry. waktu rekonstruksi itu Iya, ada di lantai iya, di bawah, ya, Pak? Dia keluar. Jadi- keluar dari Ada keliruan dari atas turun tadi tidak. Karena, sorry. Saya ingat yang di Saguling. Oke, diingatkan. Intinya Anda ingin mengatakan bahwa Ricky Rizal tidak melihat Sambo menembak atau tidak karena terdistraksi dengan bunyi HT tadi. Iya, dia keluar. Oke. Sorry, tidak turun tapi keluar Nah. ke halaman. Setelah itu Sempat keluar ke halaman. Iya. Dan ketika masuk lagi, di situ Sambo menembak, terdakwa baik. Sambo menembak dinding. Ada Eliezer juga di situ, Bang Roni. Yang ingin saya tanyakan berikutnya, betulkah Saya Putri tidak berada dalam lokasi ketika terjadi tembakan tersebut? Putri katanya di kamar. Apakah betul Putri di kamar atau Putri justru ikut menyaksikan penembakan tersebut? Karena Putri tertangkap kamera sempat berganti pakaian dari rumah Duren 3 menuju ke Saguling. Itu sudah beda pakaiannya. Boleh dijawab nanti Bang Roni. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi.